Thomas Trikasih Lembong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Thomas Trikasih Lembong oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. Ia bukan maling dana desa, bukan pelicin proyek negara. Tapi kini duduk di kursi pesakitan, diadili layaknya penghisap anggaran. Thomas Trikasih Lembong, mantan Menteri Berdasi, kini jadi narasi hukum yang absurd dan tragis. Vonis 4,5 tahun, katanya korupsi, tapi tak ada sepeser uang yang ia nikmati. Belum Pak Tom Lembong menjabat, itu diterbitkan surat oleh Pak Rahmat Gobel daftar perusahaan gula dalam negeri. Ada BUMN, ada swasta, ya kan? Di situ ada. Nah, PT PPI lah yang melakukan penunjukan atau seleksi. Tidak ada perintah Pak Tom di sini. Iya. Ini tidak ada perintah Pak Tom. Jadi seolah-olah yang dibilang Pak Tom menunjuk ke 8 perusahaan gula rafinasi itu nggak benar. Tahun 2015, ekonomi lesu berdenting. Ia buka keran impor gula, katanya demi kestabilan pasar yang genting. Tapi kini disalahkan, katanya prosedur tak dilalui. Tak ada rapat, tak ada persetujuan tertulis di sisi kiri. BPKP datang membawa angka, katanya negara rugi 500 lebih miliar rupiah. Tapi nggak jelas siapa yang kaya. Yang pasti, Tom yang diseret ke meja. Di ruang sidang, jaksa bicara panjang, tapi tak bisa buktikan aliran uang. Hakim bilang niat jahat tak terbukti, tapi lalai prosedur tetaplah tragedi. Majelis menetapkan negara dirugikan 194,72 miliar rupiah. Vonis 4,5 tahun penjara, denda 750 juta rupiah, subsidiar 6 bulan jika tak bayar. Saya nyatakan keputusan hakim itu salah. Saya harus berani mengatakan salah. Karena apa? Karena ini belum inkrah, masih bisa dilawan. Jadi ini korupsi atau pelanggaran administrasi? Korupsi tanpa keuntungan pribadi, vonis turun, hukum pun dicaci. Apakah ini keadilan atau tafsir formalitas semu? Yang penting ada tersangka, walau tak ada yang meramu. Terdakwa Thomas Trikasih Lembong terbukti tidak pernah menerima hadiah atau janji atau keuntungan dari penugasan dan pemberian PI kepada PT PPI, Inkopkar, Inkopol, dan Puskopol maupun 8 pabrik gula rafinasi dan PT Kebun Tebu Mas. Tak bisa dipungkiri, Tom dekat dengan Anies. Arsitek ekonomi bukan politisi manis. Vonis ini datang di tengah masa transisi. Apakah ini hukum suci atau sistem sekedar instruksi? Jadi kekecewaan itu lahir dari rasa keadilan yang tercederai. Dari akal sehat yang tidak dihormati, bahkan disepelekan. Dan dari kecemasan bahwa proses hukum seperti ini bisa bergulir tanpa kendali moral, apalagi logika publik. Saya beri ilustrasi. Kita menyaksikan 23 kali sidang terbuka, disorot publik, diikuti media, dan disusun dengan runtutan fakta. Tapi ketika vonis itu jatuh, seolah-olah 23 persidangan itu seperti tidak terjadi. Seakan kesaksian para ahli, audit yang cacat, bukti yang tidak ada aliran dana, tidak ada mens rea, tidak ada niat jahat. Dan itu diungkapkan juga di dalam putusan hakim. Itu semua dianggap tidak relevan. Jadi, ini bukan soal kalah dan menang dalam sebuah perkara. Ini adalah tentang apakah logika hukum masih berdiri di atas logika nurani. Catatan kuasa hukum menyatakan Tom Lembong dan tim mengajukan banding di 22 Juli 2025. Menyoroti fakta, tak ada mens rea, tak ada niat jahat, dan tak kenal pihak-pihak yang katanya diuntungkan. Kita bicara nggak usah ragu-ragu ya. Ini jelas kasus Pak Tong ini ada pesanannya. Ini kan masih ada perjalanan sampai 2029. Ya semua kan ingin tetap bersih-bersih diri kan.
Apakah ini murni bersih-bersih atau bersih-bersih oposisi? Apakah ini ujian hukum atau penghakiman diam-diam? Sebab yang ia hadapi bukan hanya jaksa, tapi sistem yang bisa menghukum siapa saja, asal ada celahnya. Saya sangat yakin bahwa tidak ada tindakan pidana, apalagi tindakan pidana korupsi. Saya kira persidangan telah mengungkap fakta-fakta, angka realita yang membuktikan hal tersebut ya, bahwa tidak ada tindakan pidana, tidak ada korupsi dalam hal ini. Ya. Soal apa hasil dari persidangan, saya lihat sangat tidak bisa diprediksi ya. Zaman sekarang penuh dengan ketidakpastian, ya, begitu banyak faktor, begitu banyak pertimbangan yang pasti akan menjadi variabel ya, jadi suatu penentu ya. Nanti hasil akhirnya vonisnya seperti apa. Kini para pejabat gemetar di ruang rapat, takut tanda tangan, takut jadi tersangka cepat. Kalau kebijakan salah cetak, besok bisa diciduk, diborgol, bahkan disikat. Negara jadi ragu, birokrasi takut maju, bukan karena korupsi, tapi karena nggak tahu surat mana yang wajib dilampiri. Kalau prosedur salah jadi kejahatan, maka siapapun bisa jadi korban keputusan. Kalau niat tak penting dalam vonis, maka hukum hanyalah formalitas tanpa fondasi logis. Tom Lembong bukan malaikat, bukan juga dewa. Tapi kalau nggak kebukti maling, kenapa tetap dibawa ke penjara? Ini kami akan resmi memasukkan dokumen pernyataan banding atas atas putusan Pak Tom Lembong, ya, di mana kita sudah mendengarkan semua pertimbangan-pertimbangan majelis hakim dan tentu secara nalar hukum dan didasarkan pada pembuktian fakta persidangan itu banyak yang tidak sesuai. Untuk itu kita akan mengajukan banding. Ya. Kini ia banding dan kita menatap apakah hukum berdiri tegak atau goyah karena tekanan yang menjerat. Sebab jika suara waras dibungkam dengan pasal, maka keadilan pun kehilangan akal. Tom Lembong mungkin salah prosedur, tapi kalau niat baik bisa dipenjara, siapa lagi yang berani melangkah dengan jujur? Kalau niat baik bisa berujung pidana, maka siapa yang mau ambil risiko demi bangsa? Kalau birokrat takut karena pasal bisa dipelintir, maka masa depan negara tinggal diam. Tak bergetar, tak lagi berpikir. Jadi, mari kita bertanya, bukan cuma soal siapa salah, siapa benar, tapi soal mengapa hukum kini terasa ringan untuk yang besar dan keras bagi yang tidak benar-benar mencuri sebongkah dolar. Tom Lembong bukan pahlawan, tapi juga bukan bandit. Ia hanya satu nama yang terjaring di pusaran rumit. Putusan ini tidak hanya berdampak kepada Tom Lembong. Putusan ini berdampak kepada kita semua, rakyat Indonesia. Kalau saja orang seperti Tom Lembong dapat dihukum sedemikian rupa dalam perkara ini, apalagi semua rakyat yang tidak punya pendidikan, yang tidak punya kemampuan ekonomi, yang tidak punya koneksi, akan bagaimana hukum di negara ini? Hari ini ia jadi terdakwa, besok bisa jadi Anda, saya, ya, atau siapa saja. Maka jangan rayakan vonis hanya karena berbeda sisi, karena hukum yang bisa menyasar hari ini bisa membungkam logika publik esok hari. Kalau satu like bisa jadi isyarat dan satu komentar bisa jadi pengingat, mari kita beri ruang untuk nurani dan akal sehat. Dan jangan lupa subscribe karena kita akan terus bicara bangsa sampai hukum kembali punya rasa.